Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang Bapak cintai, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Ya, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bertemu lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak sekalian kelas 5 yang Bapak cintai, mari sama-sama kita mulai pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak kelas 5 yang Bapak cintai, mari kita buka buku LKS-nya ya, kelas 5. Baik, halaman 11 ya, kita buka halaman 11. Baik, setelah dibuka halaman 11, pelajaran nomor 2 dengan tema mengenal Asmaul Husna dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di halaman 11 ini anak-anakku sekalian, coba deh kalian perhatikan nih. Ada gambar. Ya, ada gambar di samping. Perhatikan. Gambar di samping ini menunjukkan daratan dan lautan. Kalau kita lebih kenalnya pantai. Ya. Persis. Kita lebih kenal pantai. Jadi, nanya begini, pernahkah terpikir oleh kamu, wahai anakku sekalian, tentang siapa yang menciptakan lautan dan daratan? Nah, pasti dong timbul dalam benak kita, oh yang menciptakan laut adalah Allah, yang menciptakan bumi juga Allah. Baik daratan maupun lautan itu semua ada dalam genggaman Allah. Begitu. Nah, kita sebagai umat Islam percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semua itu. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang mampu mengatur dan memelihara makhluknya, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, ya, dan mengangkat derajat siapapun yang dikehendakinya. Umat Islam sudah sepantasnya percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan semesta alam dan hanya satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita pahami melalui Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Nah, materi terkait daripada Asmaul Husna apa akan kita pelajari pada materi ini. Selain mempelajari Asmaul Husna, kita juga akan mempelajari kitab-kitab yang Allah turunkan ke muka bumi. Simak nanti ketika Bapak menjelaskan bagaimana materi Asmaul Husna dan kitab-kitab Allah. Simak secara seksama dan perhatikan dengan baik-baik. Buka halaman 12, anak-anakku sekalian kelas 5 SD yang Bapak cintai, materi dan proses pembelajaran. Yang A-nya, yang poin A-nya, ya, mengenal Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang indah. Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah dan agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang kita hafal, kita sering baca, yang ada 99. Umat Islam ini dianjurkan menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Asmaul Husna. Menyebut Allah, memohon kepada Allah dengan memakai, menggunakan nama Allah yang indah. Gitu. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah yang Maha Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun, ampuni kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, Engkau yang Maha Pengasih, kasihani kami ya Allah. Ya Allah ya Rahim, Engkau yang Maha Penyayang, sayangi kami ya Allah. Ya Razak, ya Allah Engkau yang Maha memberikan rezeki, rezekikan kami ya Allah. Ya Allah ya Fattah, Engkau yang Maha Pembuka ya Allah, buka hati kami. Ini semuanya Allah yang Maha membuka. Maka Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti juga harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang indah. Asmaul Husna berjumlah 99, anak-anakku sekalian. Pada pembahasan ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna, ya, yang Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Begitu. Baik. Ayo mengamati. Di bawah tuh
Nama halaman 12 ada gambar, Perhatikan gambar tersebut. Coba apa yang ada dalam benak kalian ya, ketika kalian memandang itu. Maka gambar di samping menunjukkan seekor sapi sedang memakan rumput. Sapi ini termasuk daripada makhluk Allah, makhluk hidup dalam jenisnya hewan, begitu. Makhluk hidup adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bernyawa. Manusia juga termasuk makhluk hidup. Ya. Hidup artinya dapat tumbuh dan berkembang. Dulu kita kecil, tumbuh semakin besar. Dan manusia pun berkembang biak, punya anak, nikah, punya anak, begitu. Manusia, hewan dan tumbuhan tidak dapat hidup dengan sendirinya. Makhluk dapat hidup karena diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa ruh. Apabila kehidupan itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ruh dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka makhluk akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti akan berjumpa dengan kematian. Setiap makhluk hidup pasti akan mengalami kematian. Ya. Buka halaman 13, anak-anakku sekalian, halaman 13. Ayo menanya, mengapa makhluk dapat hidup dan mati? Apa peran manusia dalam kehidupan ini? Makhluk dapat hidup karena diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang Al-Hayyu, yang Maha Hidup, maka Allah bisa menghidupkan. Allah Maha Hidup. Allah tidak pernah mati dan tidak akan mati. Kehidupannya Allah, hidupnya Allah selama-lamanya. Yang dapat menghidupkan dan mematikan diri Allah Subhanahu wa taala hanya Allah. Yang dapat menghidupkan, yang dapat mematikan setiap makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi, ataupun yang ada di antara langit dan bumi, ataupun yang ada di selain langit dan bumi. Setiap makhluk ciptaan Allah. Allah yang menghidupkan, Allah juga yang mematikan kelak. Manusia adalah makhluk hidup yang paling mulia di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala lainnya. Makhluk manusia dibekali dengan hati, akal dan pikiran. Manusia diciptakan sebagai khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya kita manusia, kata Allah apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, sungguhnya aku jadikan engkau para manusia fil ardi, di alam dunia, di muka bumi, khalifah, pemimpin. Ngapain tugasnya pemimpin? Ngapain kita manusia Allah turunkan ke muka bumi? Untuk menjaga kelestarian alam semesta. Maka tugas kita untuk menjaga hutan agar tidak dibakar dengan sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga stabilitas kelestarian alam. Ini manusia. Maka ketika agama Islam jatuh atau tertancap dalam agama bumi ini, maka pastinya dari mulai manusia terlindungi oleh hukum Islam, kemudian tumbuhan terlindungi oleh hukum Islam, hewan-hewan terlindungi oleh hukum Islam, maka Islam ini mencakup daripada segala makhluk hidup, melindungi, mengayomi. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi manusia menyandang tugas mengolah kehidupan dunia menjadi makmur dan sejahtera, bukan justru merusaknya. Ya, mengejar minyak bumi di lautan sehingga terumbu karang rusak, ya, untuk memperoleh kerajinan kayu, maka hutan ditebang sembarangan, ya, sehingga baik jadi longsor, ya. Tidak boleh buang sampah sembarangan sehingga saluran air mampet dan menyebabkan banjir. Begitu, tidak boleh semacam itu. Ini manusia harus menjaga kelestarian alam semesta.
Nah, kemudian bagaimana sikap kita yang telah diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara kita menunjukkan rasa syukur atas nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita? Nah, sebagai umat yang beriman, manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya dapat mensyukuri segala nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita kuatkan kepada Allah, makin yakin dengan Allah. Takwa kita semakin kuat kepada Allah. Sholat jangan ditinggal, puasa Ramadan jangan bolong, sedekah jangan dikurangi, bakti sama orang tua jangan males. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Maha Pencipta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan setiap makhluk. Ya, Allah yang menghidupkan, Allah juga yang mematikan. Ketika datang ajal mereka, idza jaa ajaluhum, ketika datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'ah, maka kita tidak bisa minta mundur walaupun sebentar. Oleh yastaqdimu, dan tidak bisa minta dimajukan oleh Allah. Maka manfaatkan nikmat hidup kita yang Allah berikan kepada kita dengan mengisi kehidupan kita dengan perkara-perkara yang positif. Belajar dengan baik, belajar dengan khusyuk, belajar ilmu agama, kita mengaji kepada guru agama, kepada ustadz dan ustazah di rumah, kemudian beramal soleh, bakti sama orang tua, beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, itulah daripada momentum kita menyikapi sifat, menyikapi asmaul husnanya Allah, yaitu Al-Hayyu, Allah yang maha hidup. Baik, anak-anakku sekalian, itu menyikapi daripada sifat Allah, nama-nama Allah, ya. Namun sebelum memasuki materi yang nanti, untuk poin yang satu memahami asmaul husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad, ya. Namun sampai di sini pembahasan kita akan kita lanjut untuk di pertemuan yang selanjutnya. Namun untuk tugasnya, ya, kemarin untuk pembahasan surah At-Tin ada tugasnya di halaman 7. Silakan dikerjakan. Halaman 7 nomor 1 pilihan ganda dari nomor 1 sampai dengan nomor 25. Ya. Jadi tugasnya halaman 7 sampai dengan halaman 10. Romawi 2 nomor 5, ya. Tugasnya dari halaman 7 sampai halaman 10, Romawi 2 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Begitu. Romawi 1 sampai 25, Romawi 2-nya nomor 1 sampai dengan nomor 5. Baik anak-anak sekalian kelas 5 yang Bapak cintai, demikian perjumpaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semakin bersyukur atas nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita. Maka seharusnya kita isi dengan perkara yang positif, dengan kegiatan yang positif yang bisa bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, bangsa kita, bahkan agama kita. Tetap semangat, tetap di rumah, belajar dengan semangat, dan berikan manfaat ke seluas-luasnya manusia dan ke seluas-luasnya alam semesta. Dan Bapak cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas, tolong silakan di komen di laman YouTube Bapak. Nanti akan Bapak jawab insya Allah. Ya. Baik, anak-anakku sekalian kelas 5. Bapak kurang lebih Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.